Hai saudara, jumpa dengan saya Tommy Yu kembali di sini di channel JSX Pro ID, dan kali ini saya akan bicara tentang satu investasi bodong yang baru-baru ini itu ketangkep sama polisi, namanya Lucky Star. Saksikan setelah yang satu ini. Kapolres Metro Jakarta Barat menyatakan terhadap para korbannya, tersangka mengaku sebagai perwakilan investasi Lucky Star dari negara Belgia. Korban investasi bodong diperkirakan mencapai 53 orang dengan kerugian yang ditimbulkan mencapai 15 miliar rupiah. Tersangka menawarkan iming-iming keuntungan sebesar 6% tiap bulan, hadiah berupa mobil dan iPhone Max dari investasi trading forex. Seiring dengan berjalannya waktu, setelah 3 bulan, profit dari keuntungan yang dijanjikan tidak kunjung dibayarkan. Hasil dari keuntungan ini pelaku gunakan untuk membeli rumah dan mobil. Ini saya kutip dari detik.com, itu mengatakan demikian. Pelaku investasi bodong Lucky Star ditangkap, kerugian capai 15 miliar. Jadi pelakunya katanya tunggal, ya. Ini orangnya ketangkep nih oleh Polres Jakarta Barat. Kemudian korbannya sekitar 100 orang. Ini termasuk kecil ya menurut saya ya. Dan kerugian yang ditimbulkan itu katanya sih 15,6 M. Jadi modusnya saudara, itu dana yang disetorkan itu digunakan untuk trading forex. Katanya tradingnya itu menggunakan apa itu kayak trader yang profesional begitu ya. Jadi dititipin dananya, dikelola dengan imbal hasil sebesar 4-6% setiap bulannya fix. Dan katanya tradernya ini dari Belgia begitu. Katanya. Tetapi ternyata sama sekali itu tidak pernah dipakai buat transaksi, dan uangnya itu diputar lagi untuk bagi-bagi komisi ke member-member yang lain begitu, dan akhirnya sebagian besar uangnya itu dipakai untuk foya-foya sama pelakunya. Kalau kita lihat di kompas.com ini, nah ini uang hasil penipuan dibelikan rumah dan mobil. Jadi dibelikan mobil, rumah, jalan-jalan ke luar negeri begitu. Wah, kacau deh. Nah, saudara, berkaca pada kasus Lucky Star ini menurut saya adalah satu jenis penipuan yang menurut saya itu kecil, dan ini murni penipuan, bukan investasi forex apalagi. Karena sebenarnya dananya itu tidak pernah dipakai untuk trading, tetapi untuk dibagi-bagi komisi dan juga dipakai untuk foya-foya penipunya. Saya rasa ini tidak sistematis ya, karena korbannya itu menurut kepolisian hanya sekitar 100 orang dan tidak sampai makan ribuan begitu ya. Jadi ini mungkin hanya baru pucuk dari gunung es begitu ya, yang nggak kelihatan. Menurut saya banyak sekali skema-skema seperti ini yang beredar di masyarakat, yang mungkin orang-orang itu tidak sempat melaporkan atau tidak mau melaporkan ke OJK, ke Satgas Investasi, seperti itu. Juga korbannya itu juga orang-orang kecil begitu ya, yang mereka nggak tahu bagaimana caranya harus melapor. Oleh sebab itu, saudara, saya pesan kepada teman-teman semua, siapapun yang mendengarkan video ini atau menonton video ini itu, jangan pernah tergiur dan ikut ke dalam skema investasi bodong seperti ini. Nah, bagaimana kita membedakan ciri-ciri investasi bodong itu seperti apa dan mana investasi yang beneran? Yang pertama tentu pastikan bahwa investasi yang Anda lakukan itu sudah mendapat izin OJK. Jadi bukan dari yang gelap atau tidak terizin. Apalagi yang kalau Anda menitipkan dana untuk dikelola oleh orang atau dikelola oleh pihak-pihak lain, atau Anda juga melakukan deposit dana itu kepada sesuatu instrumen, contohnya ya, misalkan robot forex, copy trading, itu pastikan itu sangat berhati-hati, karena itu skema yang paling gampang untuk, tanda kutip itu, menipu korbannya itu dengan cara demikian. Jadi ada sesuatu yang membuat uang Anda itu bisa berlipat ganda atau memberikan profit bulanan itu dengan cara yaitu copy trade, robot forex, atau EA tertentu yang membuat Anda itu bisa dapatkan profit secara otomatis. Dan zaman sekarang ini juga itu skema-skema seperti itu tuh sudah tidak seperti yang kasus Lucky Star yang terlalu mencolok begitu ya. Mereka mainnya main cantik. Jadi artinya begini, mereka itu nggak kasih profit yang gede-gede. Mereka kasih profitnya kecil-kecil, pelan-pelan begitu, supaya kelihatan tanda kutip itu real. Padahal sebenarnya sama saja, itu uangnya juga diputar dari member-member di bawahnya. Saya sudah membuat 2 video sebelumnya mengenai hal ini, yaitu di sini nih, yang satu ini, itu lebih kepada skema Ponzi itu seperti apa, dan money game itu seperti apa. Itu saya kupas di video yang ini. Kemudian di video yang satunya ini lebih detail mengenai skema yang menggunakan robot trading.
Dan pastikan Anda menontonnya, saya sertakan linknya di pojok kanan atas atau di bagian deskripsi. Dari segala macam skema Ponzi yang ada itu, saya bisa simpulkan, itu ada 3 ciri-ciri yang paling nyata yang dapat Anda perhatikan. Yang pertama dapat Anda ketahui dari return-nya atau profit yang dijanjikannya. Biasanya adalah fix atau menjanjikan return yang tinggi. Misalkan 1% setiap hari. 1% itu kelihatannya kecil, tetapi kalau Anda jumlahkan dalam 1 bulan, itu ada 20 hari kerja, itu 20% itu tinggi sekali loh. 20% kali setahun, itu kali 12 berarti ya, itu sekitar 200%. Nah, kenapa dia trading, rekrut orang? Kenapa nggak dia pinjam duit dari bank dan trading sendiri? Ciri yang kedua, biasanya ada yang namanya joining bonus. Jadi ketika Anda join itu, Anda akan dapat iming-iming bonus, iming-iming hadiah, atau yang ketiga, dilakukan dengan sistem pemasaran berjenjang atau mirip dengan MLM. Jadi member get member, di mana Anda itu akan mendapatkan sedikit profit atau bonus ketika Anda berhasil merekrut member di bawah Anda. Nah, itu adalah 3 ciri yang paling kelihatan bahwa skema ini merupakan skema Ponzi. Semua Ponzi itu pasti menggunakan sistem perekrutan mirip MLM. Dan skema money game atau Ponzi ini yang kena siapa, saudara? Ada 3 ciri-ciri orang yang kena. Nomor 1 adalah mereka-mereka biasa yang kena itu orangnya tidak mulai investasi atau bodoh secara finansial. Mereka nggak ngerti cara kerjanya seperti apa, mereka tidak tahu atau mereka tidak mau tahu cara kerjanya seperti apa, yang penting gue profit lah. Nah, itu bahaya sekali. Itu orang-orang yang biasanya juga malas belajar, mereka nggak mau tahu, dan mereka hanya tahu gue kasih duit berapa, gue dapat berapa. Mereka taunya hanya seperti itu. Dan itu orang-orang yang tidak melek secara finansial. Orang-orang yang nomor 2 yang kena, itu biasanya orang-orang yang serakah. Mereka gelap mata dan hanya melihat keuntungan atau profit yang dijanjikan tanpa dia melihat logika di balik apa yang ditawarkan. Itu ciri orang yang kedua. Ciri orang yang ketiga adalah orang-orang yang jahat. Maksud saya jahat itu seperti ini. Dia sudah tahu bahwa itu adalah money game, dia tahu itu adalah Ponzi, dan suatu saat akan runtuh, suatu saat akan jatuh, tetapi dia berpikir demikian, mumpung ini baru mulai, gue duluan, jadi ya sudah, begitu gue profit, aku akan cabut. Peduli dengan korban-korban yang di bawahku. Dan dia akan rekrut saudaranya, ngerekrut orang tuanya, ngerekrut teman-temannya, dan ketika sudah piramidnya itu gede dan macet, dia sudah kenyang dengan profit dan dia kabur. Dia nggak peduli dengan orang-orang lain yang menjadi korbannya di bawah-bawahnya itu. Bagaimana bila Anda sudah masuk ke dalam skema investasi seperti ini? Saran saya adalah segera putus rantainya, Anda segera tarik dan Anda keluar dan Anda tinggalkan. Kalau misalkan Anda sudah dimintain biaya awal registrasi untuk apalah itu polirobot lah atau apapun, ya Anda cut loss aja. Ya Anda keluar, tarik dana, yang penting modal Anda sudah diambil dulu. Rugi sedikit nggak apa-apa. Ya daripada Anda mencelakai orang lain nantinya. Yang kedua adalah bagaimana Anda dapat melawan hal ini. Yang pertama, tentu edukasi diri Anda. Ya, jangan sampai Anda jadi investor yang bodoh, jadilah investor yang cerdas. Berikutnya adalah ketika Anda menjumpai skema seperti ini, segera laporkan ke Satgas Investasi. Nomornya saya sertakan di layar, Anda dapat telepon atau Anda dapat mengirimkan email ke Satgas Investasi. Nah, yang berikutnya, saudara, saya sangat concern terhadap hal ini. Juga Anda dapat bagikan video edukasi ini, terutama video yang sekarang ini dan juga 2 video saya yang lain itu kepada teman-teman Anda yang Anda ketahui bahwa mereka sangat suka atau sering sekali main-main seperti ini, ya, supaya mereka tahulah bahayanya seperti apa, dan juga bukan buat mereka tetapi bagi orang-orang lain di sekitar mereka. Dan semoga video ini dapat mencerahkan semuanya dan memberikan insight bagi Anda semua. Terima kasih saudara sudah menonton video saya ini sampai habis. Wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro. Saya Tommy Yu. Salam sukses buat Anda dan cuan selalu.